Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D024-041. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melaporkan dan mengisi SPT. Sebelum kita masuk ke cara-caranya, kita masuk ke definisi SPT dulu. Surat pemberitahuan atau SPT pajak adalah surat berbentuk formulir yang digunakan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakan dalam tahun atau masa pajak. Nah, cara pelaporan SPT ini ada dua cara. Yang pertama melalui cara manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat. Nah, ada pula cara online, yaitu melalui situs DJP Online, DJP Cortex, maupun PJAP resmi dari DJP. Sekarang kita masuk ke mengisi dan melaporkan SPT secara online melalui Cortex. Nah, tahap pertama yaitu untuk tahap pertama yaitu login dan persiapan bukti potong. Yang pertama, ID pengguna diisi dengan NIK atau NPWP 16 digit. Yang kedua, kata sandi sesuai dengan password Cortex. Yang ketiga, pemilihan bahasa. Untuk memilih bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Silakan pilih bahasa Indonesia. Lalu, masukkan kode CAPTCHA dan login. Nah, untuk tahap persiapan bukti potong, yang pertama yaitu pada nomor 6, pilih portal saya, lalu pilih dokumen saya. Wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Lalu, pada angka 8, pilih lambang panah kembali agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Lalu, pada poin 9, silakan pilih file yang akan diunduh. Lalu, gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Lalu, pada kolom 11, pilih unduh untuk mengunduh dokumen bukti potong A1. Nah, kita masuk ke tahap persiapan bukti potong tadi, yang ini merupakan tampilan bukti potong A1. Nah, selanjutnya tahap pembuatan konsep SPT. Yang pertama, pilih modul surat pemberitahuan atau SPT, lalu pilih surat pemberitahuan. Nah, pada tahap ketiga, pastikan sudah di menu konsep SPT, lalu pilih buat konsep SPT. Yang kelima, pilih jenis SPT PPH orang pribadi, lalu klik lanjut. Nah, pilih lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Pastikan telah sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Yang ke-11, bagi wajib pajak orang pribadi karyawan seperti pegawai swasta, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, silakan pilih sumber penghasilan atau pekerjaan. Lalu pilih metode pembukuan pencatatan. Secara default, formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPH orang pribadi meliputi formulir induk SPT dan lampiran L1. Pada bagian header, isian tahun pajak atau bagian tahun pajak, periode pembukuan, dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya. Nah, untuk pembetulan dan permohonan pengembalian, induk bagian F akan terisi jika status SPT tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar.
Induk bagian G dilengkapi jika status SPT tahunan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Penyampaian SPT-nya pada kolom 63 centang pernyataan kebenaran pengisian data, lalu pilih simpan konsep dan pilih bayar dan laporkan. Pada kolom 66, pilih kode otorisasi DJP. Untuk kolom 67, pilih ketik paspras yang telah dibuat sebelumnya. Pilih konfirmasi tanda tangan, lalu klik simpan. Nah, untuk SPT yang sudah dilaporkan, SPT tahunan PPh orang pribadi akan berpindah ke menu SPT dilaporkan. Pilih ikon mata untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan. Pilih unduh untuk melakukan unduh bukti penerimaan elektronik atau BPE. Atau pilih bentuk file untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, ini merupakan contoh tampilan BPS. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kekurangan kata atau salah informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.